Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Jujutsu Kaisen Season 2 episode keempat. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Dan itu tuh udah Mimin sediain di playlist. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Geto pun langsung melepaskan teknik kutukannya yang berupa seekor naga tepat ke arah Fushiguro. Tapi Fushiguro yang melihat itu pun berkata dengan santai, "Woi, agak santai sedikit." Dia pun kemudian menembakkan beberapa peluru tepat ke teknik kutukan dari si Geto. Dan sambil menghindari serangan dari naga itu, yang membuat naga itu pun pada akhirnya membenturkan diri tepat ke dinding. Dan di sini Fushiguro pun kemudian berkata, "Biar aku yang melanjutkannya. Kau lihat, aku mendapat roh terkutuk yang bisa menyimpan benda. Aku menggunakannya untuk membawa benda terkutukku. Sekarang aku tahu apa yang kau pikirkan. Bukankah energi terkutuk dari roh membuatnya bisa terlihat lagi?" Dan saat itu juga Fushiguro seperti menelan sesuatu. Roh itu pun mulai mengecil dengan menyimpan di dalam tubuh Fushiguro. Lalu Fushiguro pun langsung menelannya dan menyimpan roh itu di dalam perutnya. Fushiguro pun kemudian berkata, "Pria tak terlihat punya perut yang tak terlihat juga bukan. Itulah kenapa aku bisa bergerak melalui barrier sambil membawa benda terkutuk. Dan itulah kenapa aku tidak menggunakan benda terkutuk untuk pertama kali menikam Satoru. Aku harus tetap tak terlihat jika aku ingin melakukan itu kepada Satoru. Aku bisa saja memulai dengan plasma bintang, tapi itu terlalu beresiko. Dan karena itu aku harus menghancurkan Satoru terlebih dahulu." Geto yang mendengar perkataan itu pun sangat marah dan berkata, "Diamlah dasar sampah. Ini adalah tempat terlarang. Bahkan kami nggak pernah mengungkapkan informasi tertentu. Bisa memberimu sebuah keberuntungan. Kenapa aku tidak menyadari hal itu? Dan bagaimana kau tahu cara masuk melalui pintu masuk ke Tom? Kami sudah memastikan untuk tidak meninggalkan jejak apapun." Namun Fushiguro yang mendengar itu pun berkata dengan senyuman santainya, "Manusia tidak hanya meninggalkan energi terkutuk saja. Kau juga meninggalkan bau dan jejak kaki. Kelima indraku ini sangat tajam karena aku tidak punya energi terkutuk." Mendengar perkataan itu, Geto pun bertanya, "Bukankah ada satu wanita lagi di sepanjang jalan tadi? Di mana Kuroi?" Fushiguro yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Oh, maksudmu mate itu? Mungkin dia telah mati, tapi aku tidak peduli apa dia selamat atau tidak. Jika dia beruntung, dia pasti akan selamat." Mendengar itu, Geto pun langsung marah dan berkata, "Jadi begitu ya, silakan mati sekarang." Geto pun saat itu melepaskan teknik terkutuknya itu untuk segera menerkam Fushiguro. Namun Fushiguro saat itu malah melepaskan serangan balik ke arah hewan summoning dari Geto itu. Dan saat itu juga roh terkutuk itu pun langsung terbelah akibat pedang dari Fushiguro. Melihat kejadian mustahil yang ada di depan matanya, Geto sangat terkejut dan berkata di dalam hati, "Apa? Dia bisa menebas sampai itu terbuka? Rainbow Dragon harusnya memiliki kulit yang keras di antara roh terkutuk yang aku miliki." Namun Fushiguro saat itu berkata, "Itu hanyalah sampah rendahan."
Geto pun kemudian memanggil roh terkutuk lagi. Dan muncullah seorang wanita yang sangat menyeramkan di sana yang berkata, "Apakah aku terlihat sangat cantik?" Melihat roh terkutuk yang ada di dekat dirinya, Fushiguro pun berkata di dalam hati, "Roh pendendam bayangan, domain bawaan dengan perjanjian yang tidak bisa dihancurkan sampai menjawab pertanyaannya. Kalau begitu mari kita coba. Hei, kau bukanlah tipeku." Mendengar perkataan dari Fushiguro, roh terkutuk itu pun langsung menggerakkan gunting yang saat itu dipegangnya. Dan tiba-tiba telinga dari Fushiguro pun saat itu terluka. Fushiguro pun saat itu langsung memahami bahwa dia bisa menyerang dari jarak yang sangat jauh karena di sekitar Fushiguro terdapat gunting-gunting besar yang sudah siap untuk memotong tubuhnya. Namun di serangan selanjutnya, Fushiguro bisa menepis semua serangan santet itu. Dan tiba-tiba muncullah Geto tepat di belakang Fushiguro. Namun Fushiguro malah mengelakkan nafas dengan berkata, "Dasar bodoh, kau berani mendekatiku, itu berarti kau akan kalah di sini." Dan tepat saat itu, serangan dari Geto itu pun ditepis oleh roh kutukan milik Fushiguro. Manipulasi kutukan itu adalah teknik terkutuk di mana seseorang bisa mengendalikan roh yang sudah ditaklukkan. Jika perbedaan level 2 atau lebih, seseorang bisa mengambil roh terkutuk tanpa syarat. Melihat kejadian mustahil yang ada di depan matanya, Geto pun berkata di dalam hati, kemampuannya mungkin saja spesial, tapi roh terkutuknya sebenarnya tidaklah kuat. Aku telah mengeliminasi senjata tersembunyinya, tapi kenapa masih sulit untuk mengalahkannya? Ternyata senjata yang sebelumnya dipegang oleh Geto itu pun berhasil ditelan oleh roh terkutuk milik Fushiguro. Dan tepat saat itu, ketika Geto telah kehilangan senjatanya, Fushiguro pun langsung menebaskan Geto dengan wanita roh terkutuk itu, sehingga Geto pun saat itu sampai terluka parah. Dan setelah itu, Geto pun langsung terbaring lemas di tempat itu. Karena semuanya udah selesai, Fushiguro pun berkata, "Kau akan baik-baik saja karena kau adalah penyihir. Aku akan membunuhmu jika kau adalah pengguna Shikigami. Tapi karena kau adalah manipulator roh, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan roh yang telah kau ambil jika tubuhmu mati. Jadi, lebih baik aku menghindari masalah untuk saat ini. Pastikan untuk berterima kasih pada partnermu." Di sini Fushiguro pun berkata, "Tapi aku tidak menyangka kalian semua bisa mati di tanganku. Dan aku baru ingat sekarang, Megumin adalah nama yang berarti bakat. Dan aku adalah orang yang memberinya nama Megumin." Tiba-tiba, tangan Gojo yang harusnya sudah mati itu pun tiba-tiba bergerak. Shin pun kemudian berpindah ke rumah anak bintang. Terlihatlah Fushiguro yang saat itu telah membawa mayat Riko Amanai yang merupakan tubuh Star Plasma. Dan dia pun memberikan kepada seseorang yang merupakan perwakilan kelompok Star Globe. Dia bernama Shinoda Shigeru. Shinoda pun saat itu berkata bahwa dirinya sudah memeriksanya. Transfer akan dilakukan sesuai perjanjian dan aku akan memberikanmu bonus tambahan. Mendengar itu, Fushiguro pun berkata, "Kau memang sangat murah hati, Tuan Guru." Dan di sini rekan dari Fushiguro juga berkata, "Sungguh, kau tak hanya membayar semua pengeluaran kami, tapi kau malah memberi bantuan yang sangat banyak. Dia sangat luar biasa. Padahal kukira kau akan mengeluh karena kami membunuh Riko Amanai." Mendengar itu, Shinoda pun berkata, "Membunuh memang pilihan terakhir kami. Kelompok Star Globe telah dimulai sejak periode Nara.
Dan di saat ketika Tengen Sama menyerahkan sistem moral yang mendukung pihak minoritas, dunia Jujutsu tidak cocok dengan organisasi keagamaan. Kelompok kami lahir dari perbedaan itu. Inilah kenapa kami mengabadikan diri untuk mendukung para non-Syaman. Lagi pula, Syaman memegang kekuasaan yang cukup besar, di mana para non-Syaman tidak boleh mengajukan suara. Tapi sekarang waktunya telah tiba. Tabu yang tertulis di dalam naskah. Kelompok Star Globe kami yang mewakili monotisme mutlak, dan tujuan kami adalah penggabungan ketidakmurnian Tengen Sama. Kami akan kehilangan kedudukan keagamaan kami jika kami hanya diam saja saat penggabungan terjadi. Tapi para Syaman akan menghancurkan kami jika kami menolak. Kami pada intinya tidak peduli lagi. Dan sekarang semua milik kami yang harusnya hilang telah kembali ke genggaman. Kami akan bermurah hati sekarang dan tidak akan menyesali apapun. Dan di sini rekan dari Fushiguro pun berkata, tapi jika Tengen Sama mengamuk, umat manusia sendiri akan kehilangan kedudukannya. Bukankah begitu? Dan setelah kepergian Shinoda, di sini Fushiguro pun berbicara kepada rekannya. Aku yakin aku sudah memintamu untuk membawanya pergi dan membunuh dia. Kau bilang mereka akan memberikan bantuan saat di Okinawa. Bantuan apa itu? Dan kenapa kau tidak membunuh Maid itu? By the way, Maid yang mereka maksudkan tidak lain adalah Kuroi. Rekan Fushiguro itu pun berkata, aku memutuskan kalau menyerahkan dan membiarkannya tetap hidup akan lebih mudah untuk mengalihkan perhatian mereka. Dan kita telah membuktikannya. Dan setelah itu, Fushiguro pun kemudian meninggalkan tempat itu. Namun ketika dalam perjalanan, hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. Gojo Satoru yang dikira sudah tiada malah muncul tepat di hadapan Fushiguro dengan tubuh yang penuh luka. Dan terlihat raut wajah Gojo yang sepertinya sudah berubah, seolah sedang menikmati sesuatu. Gojo pun berkata, yo, lama nggak ketemu. Fushiguro yang melihat itu pun kaget banget dan berkata, apakah ini serius? Kenapa kau bisa masih hidup? Gojo pun kemudian berkata, aku masih hidup dan sehat-sehat seperti sekarang. Menyadari sesuatu, Fushiguro pun tahu bahwa itu adalah teknik pembalik. Gojo pun saat itu membenarkan hal itu sambil tertawa dan berkata, aku berhenti melawan saat kau menghancurkan leherku. Kucurahkan semuanya untuk menyempurnakan teknik ini. Energi kutukan memakai energi negatif. Energi itu bisa memperkuat tubuh, tapi tidak bisa memicu regenerasi. Itulah kenapa aku harus mengalihkan energi itu dengan energi negatif untuk menghasilkan energi positif yang merupakan teknik pembalik. Sebenarnya, itu teori yang sangat mudah untuk dipahami, tapi sama sekali nggak bisa kita lakukan. Bahkan aku nggak mampu melakukannya sampai saat ini tiba. Satu-satunya yang bisa melakukannya hanyalah orang yang ku kenal itu. Tapi sayangnya dia sama sekali nggak mau menjelaskan teknik itu kepadaku. Orang yang dimaksudkan Satoru tidak lain adalah Shoko Ieri, yang sebelumnya juga udah ditampilkan di episode pertama. Tapi Gojo akhirnya pun mulai paham saat dia hampir mati. Inti dari energi kutukan itu, Fushiguro pasti kalah karena tidak memenggal kepala Gojo saat itu. Namun Fushiguro yang mendengar itu malah tertawa dan berkata, apa itu kalah? Pertarungan ini baru saja dimulai. Gojo yang sudah menggila itu pun tertawa dan berkata,
Itu memang benar. Sepertinya kau memang benar. Dan sering. Tiba-tiba Fushiguro pun saat itu langsung melesat dan kembali menebaskan pisaunya berkali-kali kepada Gojo Satoru. Namun saat itu Satoru bisa menghindari semua serangan dari Fushiguro. Dan setelah itu Gojo pun memadatkan kekuatan tepat di ujung jarinya. Itu adalah energi positif yang lahir dari teknik pembalik dan merupakan energi yang terhubung pada teknik tanpa batas yang dibikin oleh Gojo sendiri. Teknik itu bernama Reverse Rotation Technique. Red. Tiba-tiba, sebuah laser cahaya pun langsung melesat tepat ke arah Fushiguro, yang bahkan Fushiguro pun saat itu nggak bisa bereaksi untuk menghindari serangan dari cahaya merah itu. Dan Fushiguro pun saat itu sampai terpental dari gedung ke gedung. Namun saat itu Fushiguro sepertinya terlihat masih hidup. Fushiguro pun kemudian bangkit dan berkata di dalam hati, "Tulangku sakit sekali. Gelombang kejut itu tadi adalah red. Rotasi terbalik dari Jujutsu tanpa batas. Aku telah mengetahui beberapa tekniknya. 1. Kekuatan untuk menghentikan Jujutsu tanpa batas netral. 2. Kekuatan untuk menarik Jujutsu tanpa batas yang diperkuat blue. Dan ketiga, untuk mendorong Jujutsu pembalik. Tapi Gojo, semua itu nggak akan bisa menghentikanku." Namun Gojo tiba-tiba muncul tepat di depan Fushiguro, yang membuat Fushiguro pun saat itu kaget banget. Fushiguro sebenarnya merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Namun dia tetap nggak mau mengalah dan berniat untuk membunuh Gojo saat itu. Namun Gojo saat itu berkata di dalam hati, "Maafkan aku Riko Amanai. Aku tidak marah karenamu. Aku tidak membenci siapapun. Yang kurasakan sekarang adalah kenikmatan dunia ini. Di seluruh langit dan bumi, aku sendirilah yang terhormat di sini." Dan tiba-tiba Fushiguro pun saat itu melepaskan serangan tepat ke arah Gojo. Namun Gojo dengan santai berkata di dalam hati sambil membelokkan rantai milik Fushiguro itu, "Keuntungan teknik Jujutsu yang diwariskan turun-temurun adalah penggunaan yang sudah dipastikan oleh para leluhur. Jadi ruginya, informasi soal teknik itu bisa dibocorkan dengan sangat mudah. Kau salah satu dari 3 klan besar bukan? Klan Zein, apakah begitu? Karena itulah kau tahu tentang teknik tanpa batas milikku. Tapi ini bahkan di antara klan Gojo, hanya beberapa yang terpilih yang tahu tentang teknik yang akan ku gunakan ini. Saat tanpa batas bertemu dengan teknik rotasi maju dan balik, maka akan tercipta ledakan massa imajinatif. Imaginary teknik." Melihat serangan Gojo kali ini, Fushiguro beneran merasa kondisi yang sangat berbahaya. Dia pun kemudian berkata di dalam hati, "Aku nggak mau bekerja tanpa bayaran. Aku biasanya bilang begitu lalu kabur. Tapi orang yang ada di depanku ini adalah pengguna Jujutsu tanpa batas yang mungkin telah menjadi Shaman terkuat di generasi kami. Aku ingin menyangkalnya untuk tidak menerimanya. Dan karena itu aku bahkan dulu membuang identitasku dan mengubah diriku yang sekarang." Dan tepat saat itu, terlihatlah setengah dari tubuh Fushiguro yang saat itu udah bolong. Fushiguro pun kemudian kembali berkata, "Sebenarnya aku sudah kalah sejak saat itu. Kukira aku sudah membuat harga diri itu dan memutuskan untuk tidak menghormati diriku atau siapapun. Aku mengira telah memilih hidup untuk seperti itu." Dan di sini Gojo pun bertanya pada Fushiguro, "Apakah kau memiliki kata-kata terakhir?" Fushiguro pun saat itu berkata, "Aku nggak punya."
dalam 2 atau 3 tahun anakku akan dijual ke klan Zenin. Lakukan saja sesukamu. Dan disinilah diketahui sebenarnya yang rusak dari Fushiguro adalah hatinya, dan kemungkinan itu karena anaknya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!